Ya, oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal membahas banyak gitu ya, mungkin dari A sampai Z-nya tentang Shopee Live. Gimana sih, ada nggak tips apa aja yang kita perlu tahu gitu ya supaya untuk melakukan live streaming gitu ya? Karena tips-tips ini bakal penting banget buat ngebantu jualannya teman-teman. Pertama, tentu saja teman-teman perlu tahu adalah hindari konten-konten yang dilarang gitu ya. Jadi dia tuh ada beberapa konten yang dilarang. Nah, kalau teman-teman masuk konten tersebut di live streamingnya teman-teman, itu bisa bikin satu, tokonya kena penalti, live-nya stop saat itu juga. Gitu. Ada apa aja sih? Pertama, konten yang mengandung unsur pornografi gitu. Jadi nggak boleh nih membagi konten dalam bentuk pornografi baik secara tersirat maupun tersurat. Jadi dia agak ketat sih. Gitu. Terus konten yang merugikan atau berbahaya dilarang membagikan konten apapun yang mendorong orang lain untuk mengikuti kegiatan berbahaya. Terus udah gitu konten yang mengandung pesan kebencian sama konten kekerasan atau konten yang vulgar gitu ya, terlalu vulgar. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan live streaming juga teman-teman perlu gunain peralatan yang memadai gitu ya. Mulai dari apa ya, handphone tentu saja kan perlu bagus gitu, kalau bisa kameranya minimal di atas 8 megapiksel gitu. Mau depannya boleh yang 8 mega, mau belakangnya nggak masalah. Terus pastiin koneksi internet juga stabil, sama gunain tripod biar ya stay-nya oke gitu loh ya. Nah, dalam yang perlu teman-teman ngeh gitu ya, di Shopee ini kita bisa kena pelanggaran nih ketika live. Dari mana aja? Pertama, dari koneksi internet. Jadi kalau koneksi internetnya putus-putus gitu ya, itu kalau dalam waktu lama teman-teman bisa kena pelanggaran. Terus kedua, dari sound juga. Jadi kalau misalnya audionya putus-putus gitu ya, misalnya audionya kekerasakan gitu ya, kurang enak gitu ya, jadi itu bisa kena pelanggaran ya. Saran sih sebenarnya kalau misalnya kayak audio ya, teman-teman bisa akalin dengan ini sih, misalnya dengan headset sih, ngebantu audionya gitu ya. Terus udah gitu dalam live juga teman-teman perlu bikin tema yang menarik gitu ya, karena kalau misalnya temanya nggak menarik ya jadinya ini ya, maksudnya nggak bikin orang mau klik gitu ya. Misalnya ini kalau kita mau bikin ini sih, Shopee-nya ngasih sih beberapa contoh. Kalau kita review produk ya berarti misalnya ini kita bikin headline ya sebenarnya kalau di copywriting, misalnya kamera andalan contoh Arlan Juarsa gitu ya, review gadget olahraga murah bisa gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau bikin rekomendasi gitu ya, bisa pakai konsepnya review, rekomendasi, tips and trick gitu ya, bikin seru-seruan gitu ya, seperti itu. Jadi kita perlu bikin tema gitu ya, karena tema ini juga yang mancing orang-orang yang mau lihat sih gitu ya. Misalnya kalau temanya teman-teman terlalu banyak gitu, Shopee Pay gitu, bagi-bagi Shopee Pay gitu ya, berarti orang-orang yang masuk pasti orang-orang yang senang mau dapetin Shopee Pay gitu ya. Nah, terus setelah itu dari tema juga teman-teman bisa lihat sih, misalnya kalau kayak influencer lagi pada live tuh temanya apa sih, kita bisa dapetin inspirasi dari situ gitu ya. Terus gimana durasi live streamingnya? Durasi live streamingnya itu kurang lebih 1-2 jam. Kalau misalnya di bawah 1 jam ya sebenarnya informasinya mungkin kurang terlalu cepat, jadinya kita nggak bisa interaksi sama penonton, jadinya belum tentu orang itu beli juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kelamaan juga kadang bisa bikin penontonnya bosan gitu, jadinya pindah ke halaman live streamingnya teman-teman gitu ya. Meskipun sebenarnya gini, live streaming durasi mau berapapun gitu ya, yang perlu kita sadari adalah jarang orang nonton bener-bener 1 jam 2 jam gitu, jarang banget sih, karena biasanya mereka juga pindah-pindah gitu, terutama kalau fakir koin ya pasti pindah-pindah banget gitu, pindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke sini, pindah ke situ gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kalau durasi live ya 1,5-2 gitu ya, oke lah, 1,5-2 oke. Terus mau kadang-kadang 3 juga nggak masalah, selama kita lihat sih berapa banyak audiens yang stay gitu ya. Kita pernah buat live streaming sampai lebih dari 3 jam. Kenapa? Karena produk yang direview banyak, terus kedua audiensnya masih bagus gitu. Setelah 2 jam lebih gitu ya, kita masih punya audiens yang stay itu di atas 60-70 orang. Jadi ya nggak masalah gitu kalau audiensnya bagus. Jadi tipsnya adalah seperti itu gitu. Terus siapin produk juga dan insentif buat penonton gitu ya. Jadi jangan sampai gini, teman-teman bikin live gitu ya, harapannya kan orang tuh pada check out gitu ya. Tapi yang kita perlu sadar gini, kalau stok produk di SKU-nya dikit gitu ya, misalnya kita cuma 10 gitu ya, terus orang itu cat dan mereka nggak check out ya, itu bisa jadi orang nggak bisa beli lagi gitu. Apalagi kalau teman-teman sebenarnya gampang restock gitu ya. Kalau produknya gampang restock, meskipun stok kita dikit ya bikin aja banyakin. Beda kalau misalnya gini, produknya tidak bisa di restock. Nah, kalau tidak bisa di restock ya susah gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya, tujuannya kan bisa interaksi, bisa jualan. Jadi persiapin produknya harus ada. Terus kadang kalau mau jualan kenceng juga, teman-teman perlu bikin voucher atau bonus koin yang bisa digunain gitu. Nah, terus kita bisa cek performanya juga di fitur bisnis saya gitu ya. Di bisnis saya teman-teman bisa cek nih fitur-fiturnya apa aja gitu. Ketika kita live streaming kayak gimana sih gitu, supaya kita bisa evaluasi mulai dari penjualan, pesanan gitu ya, terus orang durasi nonton sampai jumlah live streaming yang pernah dibuat gitu ya. Oke, mungkin itu aja gitu ya, materi tentang seputar live streaming gitu ya, mulai dari berbagai materinya gitu ya. Semoga dengan materi ini teman-teman bisa kebantu buat ningkatin penjualannya. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.